Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam urusan kita, diberi kemudahan dalam segala aktivitas kita, diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur, kali ini kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi ini acaranya sambang melihat upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya ini karena ini dan dilalah ini cuacanya saat ini mendung. Jadi karena saya belum mulai, jadi saya mau ke pasar dulu membeli sesuatu. Ke pasar sambil nanti juga, karena juga belum dimulai upacaranya, saya akan melihat upacaranya karena belum mulai. Ya saya ke pasar dulu membeli sesuatu keperluan. Ini sudah mulai gerimis sebenarnya, ada gerimis sedikit. Ini negara kita sudah merdeka 78 tahun. Ini sangat disyukuri di negara yang merdeka. Satu nikmat yang sangat besar, karena mungkin masih ada saudara kita negaranya masih dalam kacau balau, tapi di negara itu sudah aman sentosa, baik-baik saja. Lagi sebentar lagi, ya bukan sebentar lagi, tahun depan ada pesta demokrasi, pemilihan pemimpin negara kita, pemilihan wakil rakyat. Wah, ini ya pesta demokrasi, acara demokrasi. Semoga berjalan lancar. Semoga tidak ada satu masalah. Ya masalah itu sudah pasti ada. Jadi semoga artinya tidak sampai parah gitu. Ya biasa. Semoga lancar lah intinya. Acara ini baik acara nanti pesta demokrasi, ini acara upacaranya. Intinya memang kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi mungkin di antara kita bersyukur itu mensyukuri identik dengan kebendaan atau rezeki, kebendaan. Ya jeleknya uang gitu. Nah, kalau dapat uang, wah alhamdulillah dapat rezeki, nomplok dapat rezeki ini. Seakan-akan rezeki yaitu ya kebenarannya keuangan itu uang. Jadi sebenarnya atau gimana ya, itu mempersempit arti rezeki itu. Padahal rezeki itu sangat banyak yang perlu disyukuri. Kita
dalam diri kita saja nikmat, kalau kita hitung pasti nggak akan mampu berapa besarnya nikmat yang ada dalam diri kita. Dari semenjak bayi itu, calon pejabat bayi itu masih dalam kandungan, sudah Allah cukupi rezekinya melalui plasenta itu, hari-hari itu dari ibu kita. Ibu kita makan, kita ikut besar, ikut makan. Mulai plasenta, tali plasenta itu hari-hari. Begitu lahir ke dunia, begitu lahir sudah Allah cukupkan itu ASI. Ketika bayi belum lahir ASInya nggak ada, tapi begitu lahir ASI udah Allah sediakan. Di ibu kita ada ASInya. Nah, ini dicepaki, dicukupi rezeki kita. Masih bayi, belum bisa berusaha, belum apa-apa. Kok berusaha, belum bisa apa-apa, sudah Allah cukupkan rezekinya itu mulai ASI itu. Nggak perlu berusaha, sudah dicukupi. Makan, minum, kebutuhan sudah cukupi. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa itu tercukupi kebutuhannya. Yang perlu disyukuri. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh yang bukan dalam diri kita, yang dalam diri kita dulu, yang perlu, maksudnya kita pikirkan, itu kita perlu kita syukuri. Maksudnya kita itu bersyukur bukan hanya pas ketika dapat uang atau dapat rezeki atau kebedaan itu loh. Ya kita bisa bernapas itu loh. Kita bisa bernapas ini, alokasi mudah kita bernapas. Itu sudah nikmatnya sangat besar. Coba kalau kita susah bernapas, dibawa ke rumah sakit, kalau misalnya Allah cabut nikmat kita bernapas, hilangkan itu, dibawa ke rumah sakit kasih oksigen, berapa satu tabung oksigen itu, berapa lama satu tabung oksigen itu bisa digunakan, berapa per tabung. Wah, kalau sebulan atau seminggu saja gitu udah mungkin udah jutaan rupiah membeli tabung itu oksigen itu. Nah, itu baru oksigen. Nikmat bisa buang angin kentut itu sudah nikmat sekali. Saya dulu sering diceritakan, itu orang sakit itu nggak bisa buang angin ya kentut itu, ke rumah sakit itu, nah, itu biayanya itu sekian rupiah. Nah, itu mungkin 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, tidak tahu, tapi itu biayanya untuk bisa lancar lagi untuk buang angin itu belum lagi yang lainnya, belum lagi. Masya Allah, kalau kita hitung nilai nikmat yang ada dalam diri kita, Masya Allah, nggak akan mampu kita menghitungnya. Cobalah ada orang datang kepada kita, dia tanya, Mas, Pak, saya boleh enggak saya ambil mata sampean dua-duanya, saya bayar 100 juta, mau enggak kira-kira sama? Enggak mau. Kalau orang normal, orang sehat enggak mau. Mata itu baru sepasang mata itu dihargai 100 juta, enggak mau kita, saya enggak mau. Begitu nikmatnya mata itu. Kita nggak memikirkan itu karena sehat, karena kita ajarnya nikmat itu akan terasa apabila hilang. Apabila Allah ambil nikmat itu baru terasa. Begitu nikmatnya barang tersebut, nikmatnya bisa melihat, karena ketika kita sedang sakit kita nggak bisa melihat, kita kelilipan atau waduh nggak bisa, mungkin sakit mata sampai seminggu, wah baru terus Masya Allah enaknya kalau bisa melihat. Nah itu nikmatnya sehat itu kalau pas lagi nggak sehat, maksudnya terasa betapa berharganya sehat ketika kita lagi nggak sehat.
baru terasa ini. Jadilah mesti kita syukuri, harus disyukuri. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, khalifah yang terkenal, khalifah tersukses ini, khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika dia baru pulang ke rumahnya, duduk capek lah, namanya baru pulang mungkin dari entah kemana, dari mana, pokoknya baru pulang, duduk. Ketika duduk itu sampai rumah itu duduk, disuguhi susu sama pembantunya, ketika disuguhi, Sayyidina Umar ini memperhatikan ini susu ini, dipegangnya, ditengok di sawang kiri, sawang dari atas, dari bawah, kiri, kanan, tengok ini satu gelas susu ini kan, satu cangkir susu ini, ditengok kan, kiri, tidak diminum. Biasanya kan diminum cuma ditengok saja, tengok agak lama, ditengok, diperhatikan di sawang sebelah sini lagi, pokoknya dari segala video dia perhatikan susu ini, dia perhatikan susu ini. Selang beberapa waktu setelah itu dia mulai matanya agak merah, ada rasa marah dalam hatinya. Maka dipanggilnya pembantu tadi, "Baik Fulan, sini." Wah, ini pembantu ini takut, ndredeg, takut ini, karena udah tahu kan, udah tahu bahwa kalau itu marah karena udah matanya merah, manggilnya agak keras, udah tahu marah. Wah, ndredeg gigil. Dia tanya, "Apa ini? Maksudnya susu apa ini?" Pahamlah si pembantunya ini yang ditanya maksudnya. Maka jawab, "Begini Tuan, ketika saya hendak memerah susu unta Tuan, ternyata itu susu unta Tuan itu sedang beranak, artinya sudah habis melahirkan, sehingga tentu susu itu jatah untuk anaknya. Maka kalau saya ambil maka dia kurang, maka saya kasihan, nggak sampai hati saya ngambilnya. Jadi saya perah itu susu dari unta Baitul Mal." Nah, itu jawabannya. Jadi susu itu bukan susu untanya Umar, Sayyidina Umar, tapi susu dari unta Baitul Mal. Sebenarnya kalau ditilik lagi secara fikih sebenarnya nggak apa-apa, itu untuk tunjangan Amirul Mukminin atau seorang kepala negara kan, ada jatahnya di situ kan. Tapi Umar nggak mau, Sayyidina Umar ini. Sedulur ya, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana Sayyidina Umar kok merasa, atau kita bisa tahu bahwa itu bukan dari susu untanya. Jadi kan dijelaskan oleh pembantu itu dari susu unta Baitul Mal. Kok tahu itu? Bukan dari susu untanya, tapi dari susu unta Baitul Mal. Begini setelahnya, padahal susu itu rupa atau bentuk atau warna susu unta sendiri atau susu unta Sayyidina Umar dengan susu unta Baitul Mal sama.
rasanya sama, bentuknya sama, warnanya sama, aromanya sama semua. Tapi kenapa Sayyidina Umar ini, ya kalau kita artikan itu kan tahu itu, dia merasa bahwa itu bukan haknya, bukan susu dari untanya. Kenapa bisa tahu? Jawabnya adalah karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu mensyukuri nikmat mata. Nikmat mata. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ini nikmat mata. Bagaimana cara mensyukuri nikmat mata? Yaitu kita menggunakan mata kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini saya masih duduk di swalayan dan dilala hujan. Baru sampai swalayan langsung hujan. Nah, ini. Jadi saya nunggu mau nanti mau lihat upacara. Nah, hujan ya lumayan kalau hujan ya lumayan memakan waktu juga. Ini. Hujan ya sambil buka HP. Ya mau apa lagi? Dan nggak bisa tadi beli sesuatu tadi sudah selesai. Jadi nunggu hujan reda. Nah ini, yes dulu ya. Jadi Sayyidina Umar ini mensyukuri nikmat mata, sehingga dia Allah berikan kelebihan. Jadi karena Allah katakan, barang siapa mensyukuri nikmatku pasti akan aku tambah. Barang siapa kufur atau mengkufuri nikmat itu azabku sangat pedih, itu kata Allah. Kufur ini mengingkari nikmat. Nah, jadi kalau kita syukuri nikmat itu, maka Allah tambah gitu. Maka Allah tambah. Jadi Sayyidina Umar ini mensyukuri nikmat, maka Allah tambah nikmatnya. Jadi mata zohir ini kita syukuri, maka Allah akan berikan kita mata batin, basiroh. Jadi mata batinnya hidup. Jadi ya seperti itu. Dan ini nyata. Jadi makanya hendak kita syukuri. Syukur nanti di dunia kita dapat, di akhirat dapat. Itulah kita syukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Ditambah nikmat itu kalau kita syukuri. Di akhirat itu jelas orang syukur itu nanti akan mendapat kebaikan. Pokoknya mantap lah, pokoknya itulah kira-kira. Hujannya belum reda, jadi kita masih menunggu lagi ya, dulur. Bagaimanapun ya mesti disyukuri hujan ini. Kadang sekian lama kemarau, hujan disyukuri. Sekian lama hujan datang panas disyukuri. Karena Allah itu maha adil. Kenapa kok di satu daerah itu nggak hujan-hujan? Ternyata banyak juga orang atau makhluk atau orang yang membutuhkan panas, sehingga Allah pertimbangkan itu. Kenapa di satu daerah itu hujan terus ya? Karena memang di situ masih banyak orang atau makhluk atau orang atau makhluk yang membutuhkan hujan. Dulur, hujan masih jalan terus. Kita punya duduk saja di sini nunggu hujan reda. Nah, sedulur pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini lagi pas hari Jumat ini ya, pas hari Jumat. Bukan. Pada suatu ketika Sayyidina Umar mengirim pasukan
pasukan perang. Pasukan perang ya hari Jumat ya, mengirim pasukan perang. Dia nggak ikut, dikirim pasukan. Dan berjalan jauh ya, beberapa hari perjalanan ya, mungkin ratusan atau mungkin ya ratusan mil, ada yang kilo atau jauh dikirim ya, beberapa itu seminggu atau beberapa hari ya, baru nyampe ke tempat yang dituju, medan pertempuran. Di selang berapa Jumat, ada Jumat depannya tuh, Jumat berikutnya, pas waktu itu beliau jadi khotib. Jadi ketika sedang berkhutbah itu, tiba-tiba di dalam khutbahnya itu dia itu teriak, seakan berteriak-teriak gitu. Apa isinya? Ya Syariah al-Jibal, woi pasukan naik ke gunung, pasukan naik ke gunung. Nah, ya namanya sedang khutbah kok. Ya yang jamaahnya ya cuma heran aja, lagi khutbah kok ujuk-ujuk kok teriak pasukan naik ke gunung. Nah, ya jamaahnya diam saja, nggak nanya-nanya. Heran aja, ujuk-ujuk itu tiba-tiba gitu. Misalnya lari dari topik isi khutbah lah, ujuk-ujuk kok teriak ya pasukan naik ke gunung, seperti itu. Nah, jadi selang beberapa lama pasukan itu pulang, dan sudah menjadi kebiasaan atau sunnah Nabi itu, apabila pasukan itu pulang itu enggak langsung ke rumah, tapi dia ke masjid. Ini sudah diajarkan oleh Nabi, dan Nabi juga mencontohkan seperti itu, ke masjid baru ya menceritakan hasil atau perjalanan atau peperangan itu. Jadi menceritakan itu kebiasaan Nabi dengan seperti ini. Dan kita sunnah juga, apabila kita berpergian pulang itu nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid, sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu sunnah seperti itu. Cuman sekarang ya sering atau banyak dilupakan orang hal-hal seperti itu. Karena itu dianjurkan. Jadi kalau kita pulang nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid, singgah dulu sebentar, sholat 2 rakaat, syukur, selamat dalam perjalanan. Jadi ketika pasukan itu ke masjid menghadap Sayyidina Umar, dia katakan, pimpinannya katakan, wa ya'murul mu'minin, pasukan memenangkan pertempuran, karena ketika itu engkau telah menyeru kami supaya kami naik ke gunung, maka kami naik ke gunung. Kami naik gunung dan alhamdulillah kami menang dalam pertempuran. Sedulur ya, jaraknya itu ribuan, mungkin total ratusan mil, ratusan kilo. Tapi kenapa teriakan Sayyidina Umar ini didengar oleh pasukan itu, oleh seluruh pasukan itu? Waktu itu belum ada WA, belum ada SMS, belum ada telepon. Tapi pasukan itu mendengar, bahkan di dalam kisah itu bahwa seluruh pasukan itu mendengar teriakan Sayyidina Umar. Mendengar mereka, sehingga pasukan naik ke gunung, jadi memenangkan pertempuran. Nah, memenangkan pertempuran. Mengapa pasukan itu mendengar? Jadi ulama katakan bahwa karena mereka pasukan itu mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat pendengaran.
mereka mensyukuri nikmat itu sehingga Allah tambah nikmat itu. Yang secara zahirnya, secara logikanya nggak mungkin kedengaran kalau nggak pakai alat bantu. Kalau sekarang ada HP, telepon, itu kan alat bantu. Kalau langsung nggak, kalau kita teriak paling jauh 100 meter itu masih kedengaran tanda. Nah, ini sampai ratusan mil, ratusan kilo terdengar. Jadi itu karena mereka mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat telinga, sehingga Allah tambah. Dari dulu ya, nikmat telinga dengan nikmat pendengaran beda ya. Ada saudara kita punya telinga tapi nggak bisa mendengar, punya mata tapi nggak bisa melihat. Nah, ya itu, jadi nikmat mata, nikmat melihat, nikmat telinga, nikmat mendengar. Jadi kita syukuri, yaitu dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang Allah perintahkan, yang Allah kehendaki, maka nikmat itu akan ditambah. Jadi pasukan itu mensyukuri nikmat telinga, nikmat pendengaran, maka Allah tambah pendengaran itu, sehingga yang lahirnya setelah lahir itu nggak mungkin terdengar, maka terdengar oleh mereka. Jadi terdengar oleh mereka, sehingga pasukan pun selamat menang. Intinya memang disyukuri, mesti disyukuri. Mesti disyukuri nikmat itu. Kalau nggak syukur, dianggap kufur atau mengingkari nikmat. Kalau nggak suka, nanti diazab. Nah, yang mesti disyukuri. Ya sedulur, kayaknya sudah mulai reda. Jadi kita lanjutkan perjalanan. Ya sudah reda atau ya sudah mulai reda kayaknya. Mulai reda, kita lanjutkan. Ya pulang dulu. Karena memang upacara itu lapangannya di pinggir jalan, ya lihat dari jalan. Ramai tadi waktu saya berangkat juga udah ramai pesertanya maupun penontonnya, ya lumayan ramai. Sudah mulai reda. Kendaraan motor sudah berani jalannya, kita pun juga demikian. Nah, itu jalanan ini basah, masih ada terasa krimis sedikit-sedikitnya, jadi kita lalui saja. Jalan ini basah. Tadi mungkin ya pesertanya mungkin ya berteduh kayaknya, jadi lumayan deras kok. Ya memang belum dimulai.
kalau nggak berteduh ya basah. Terus kok tadi hujannya. Ini udah parkir di sini, lapangannya, tempat upacara. Lumayan juga masyarakat yang menonton, menyaksikan di sebelah sana. Ini sedang berlangsung, kita juga mencari tempat, tapi kayaknya payah karena ya gerimis-gerimis juga. Saya mau pulang sebentar dulu lah. Ini juga baru mau mulai karena baru reda hujannya. Baru mungkin cepatnya udah ngumpul lagi, belum dimulai, baru persiapan ini. Kalau tahun-tahun kemarin-kemarin jarang hujan ya, cerah, terus ini tahun ini hujan ini. Tahun ini hujan. Warga masyarakat yang menyaksikan jalannya upacara. Ini bukti mensyukuri diberi negara yang merdeka, tempat kita toleransi, artinya bagus, kebebasan menjalankan ibadah, kebebasan beragama, kebebasan dalam hidup. Mungkin ada saudara kita, ya saya pernah dengar cerita, walau alam benar atau enggaknya, ada saudara kita yang sedang mengais rezeki di negeri orang. Mereka untuk sholat kadang ternyata sholat agak susah. Jadi mereka sholat itu kadang yang di pabrik itu di sela-sela atau di antara mesin-mesin itu dia sholat. Bahkan ada yang sampai itu katanya sholat itu di kamar mandi. Kita sangat bersyukur sholat dimanapun boleh, artinya dimana saja bisa. Karena negara kita yang alhamdulillah mayoritas Islam. Dan mayoritas Islam jadi bebas untuk beribadah. Jadi ya sangat enak gitu. Dibanding masih ada sebagian saudara kita agak susah untuk beribadah, menjalani ibadah itu agak susah. Maka kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur, mudah menjalankan hidup ini. Yang perlu kita syukuri, harus kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Ya sedulur, inilah pentingnya lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur kita diberi kehidupan seperti ini. Ada lagi yang bikin dulu, ada lagi satu cerita.
Jadi cerita yang saya sampaikan ini bukan cerita fiktif ya, dongeng ya, bukan, kisah nyata, bukan fiktif, bukan cerita fiksi, bukan ngarang-ngarang, bukan. Ini kisah ada dalam kitab orang dulu ya. Jadi pernah, ini kalau tadi kan zaman sahabat atau Sayyidina Umar, nah, ini kisah setelah ya, setelah sahabat, dari kalangan tabi'innya. Jadi pokoknya generasi setelah sahabat Nabi. Itu zaman kesultanan kerajaan. Jadi kisahnya demikian ya. Jadi ada seorang raja. Ini raja ini Muslim ya. Jadi raja ini bermimpi bahwa giginya ini tanggal semua kecuali tinggal satu yang enggak lepas, yang enggak tanggal. Jadi semua giginya tanggal kecuali satu. Mimpinya demikian. Jadi itu ya mimpi raja itu. Kemudian menjadi pemikiran, risau. Maka dia tanya kepada Perdana Menterinya, kepada menteri-menterinya. Dia sampaikan punya, wahai para menteriku, aku bermimpi bahwa gigiku tanggal semua kecuali satu. Apa artinya? Apa takwilnya? Maka ya terdiam saja, ini Perdana Menteri nggak tahu. Maka Perdana Menterinya usulkan, wahai Tuan Raja, kita kan punya ulama. Kita tanya pada ulama kita, kan ada kerajaan lama. Oh iya betul. Maka dipanggillah ulama dalam istana itu. Wahai kalau kiai atau syekh atau apalah. Wah, saya kata raja ini bermimpi ini apa takwilnya? Maka para orang alim nih dalam kerajaan ulama nih, masya Allah, itu musibah raja, itu musibah bahwa nanti keluarga raja akan mati semua, tinggal raja sendirian. Wah, ini raja ini sedang pemikiran yang kacau, dibilang musibah, wah marah ya, dia nggak terima. Wah, penjarakan ini ulama ini, wah dipenjara semua. Ada beberapa ulama dalam istana dipenjara semua yang ngomong tadi musibah tadi. Dipanggil lagi, wahai Perdana Menteri, gimana ini? Oh ya. Apa kata Menteri? Wah raja, kerajaan kita kan lumayan luas, kan tentunya ada ulama-ulama di pelosok-pelosok itu, bukan hanya di istana saja. Panggil aja mereka. So mereka apa yang mengartikan? Oh iya betul lah. Maka diutus, dikirim apa ini apa namanya? Utusan-utusan apa itu, pengawal mencari ulama. Yang dikembang. Maka dikumpullah puluhan ulama di kerajaan yang di pelosok-pelosok itu. Jadi kumpul, sampaikan, wahai orang alim, ulama, syekh atau kiai lah, pokoknya panggil itu. Raja mimpi bahwa giginya tanggal semua, nggak kecuali satu. Itu apa takwilnya? Maka mereka berembuk, maka satu juru bicara mengatakan, wahai Tuan Raja, ini petaka. Hah, petaka? Petaka apa? Bahwa keluarga raja ini akan mati semua, raja tinggal sendirian. Wah, tambah lagi tadi galau, ini sekarang apa, tambah lagi tadi musibah, ini petaka. Wah, udah mau penjarakan semuanya ulama nih. Orang kok jawabnya nggak nyeneng ke, di penjara semua ulamanya. Jadi kerajaan itu ulama penjara semua. Masih bingung. Panggil lagi Perdana Menteri, gimana ini? Gini raja kan, kita kerajaan kita kan punya tetangga, kerajaan tetangga, punya maksudnya kerajaan tetangga kita ada. Ya terus gimana maksudnya? Ya kita minta tolong mereka, kita undang mereka ulamanya, kita minta tolong menakwilkan ini mimpi itu. Oh ya juga ya, jadi gimana? Ya undang mereka,
Maka benar dikirimlah utusan untuk mengundang orang alim di kerajaan tetangga untuk menawarkan. Maka setelah akhirnya datang ulama itu, setelah sampai, ini singkat cerita ditanyakan, wahai Syekh, juru bicara, Tuan Raja bermimpi bahwa semua giginya tanggal kecuali satu. Apa takwilnya Syekh? Maka saya itu menjawab, Masya Allah, ini barokah. Ini barokah aja. Barokah. Masya Allah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, raja ini dengan raja memimpin, rakyat bisa makmur. Dengan kebijakan raja, masyarakat juga aman, sentosa, dan kebijaksanaan bermanfaat bukan orang lain. Raja diberikan kesehatan, kemurahan, rezeki, dan umur yang panjang, walaupun keluarga raja mati semua. Nah, ini raja ini senang mendengarnya. Senang mendengarnya bahwa dia barokah, dia bermanfaat buat rakyat, buat orang lain, diberi umur panjang walaupun keluarga mati semua. Wah, senang raja nih, wah, keberkahan. Maka karena ya biasa orang senang ya, Mas, terima kasih. Nah, sekarang saya mau ngasih hadiah untuk Syekh ini. Apa? Saya minta apa? Bilang aja, nanti insya Allah saya turuti, kata rajanya. Maka ulama itu, saya cuma minta satu saja. Apa tuh Syekh? Saya minta teman-teman saya bebaskan. Itu aja, nggak ada lain. Ya itu aja. Maka dibebaskan. Setelah dibebaskan, ini para ulama yang tadi dikeluarkan ini heran, gimana loh? Ini kita ini dipenjara semua, ini ulama ini kok satu ini nggak dipenjara? Padahal dari riwayat, dari hadis-hadis semua, riwayat semua dikumpulkan kitab-kitab itu, takwilnya itu bahwa keluarga raja mati semua, keluarga raja semua. Maka bahasul masail dibahas. Tanya, mengapa kami dibicarakan koda? Kata dia. Maka dia jawab, begini Tuhan, begini kawan-kawan atau saya kawan-kawan, memang betul menurut hadis, menurut riwayat, menurut kitab-kitab bahwa takwilnya seperti itu, keluarga raja mati semua. Cuman saya menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kan sama toh? Tadi yang disampaikan ulama ini bahwa berkah semua, berkah, keberkahan begini, raja diberi umur panjang walaupun keluarga mati semua. Sama kok, tadi kan petaka, musibah, keluarganya mati semua, sama artinya. Cuma dengan bahasa yang berbeda, sampai yang berbeda, maka keterimanya berbeda. Nah, ini beda. Maksudnya sama, cuma disampaikan dengan bahasa yang berbeda, maka keterima orang pun akan berbeda juga. Nah, ini sama, keluarga raja mati semua, dia sendiri mati. Ya. Jadi sedulur, kalau kita mensyukuri nikmat lisan, nikmat lidah, maka Allah tambah. Kita syukuri nikmat lisan kita, pembicaraan kita, lidah kita, Allah tambah. Sehingga apa? Maka bicaranya akan menjadi hikmah, bahasanya hikmah, orang bisa menerima, senang menerima, padahal sama. Contohnya lah, saya ngajak, Pak, ayo sholat berjamaah di masjid. Di masjid dapat 27 derajat, di rumah cuma satu. Nah, ini satu orang. Kemudian yang lain mengajak, Pak, ayo ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Karena sabda Nabi, tidak ada sholat bagi yang berdekatan masjid kecuali di masjid, maka sholatnya nggak diterima. Nah, ini. Atau ada yang lebih keras lagi, barang siapa yang mendengar azan tapi dia tidak mendatanginya ke masjid, maka lebih baik telinganya dituangkan timah panas,
kan sama, tujuannya sama untuk masjid, tapi kan bahasanya beda. Satu ajakan dengan kefadilah-fadilah, satu dengan ancaman. Benar, semua benar, ada dasar-dasarnya, ada dalil-dalilnya. Cuma itu keterimanya orang berbeda. Nah, ini makanya kita syukuri nikmat dengan, maka bicaranya akan menjadi hikmah, akan mudah, akan senang orang mendengarnya. Tujuan sama, tujuan sama, tapi dengan cara yang berbeda akan keterima dengan berbeda. Seperti itu tadi. Makanya kita syukuri ada dalam kita, lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, mesti kita syukuri. Supaya apa? Supaya Allah tambah. Ini janji Allah. Allah itu nggak bisa mengingkari janji. Itu Allah yang nggak bisa dia mengingkari janji. Kalau kita kan bisa. Allah bisa segalanya, cuma satu Allah yang bisa. Allah nggak bisa mengingkari janji. Nah, ini. Allah nggak bisa mengingkari janji. Kalau kita ya memang ahli mengingkari janji. Nah, ini. Jadi ibaratnya begini, kalau Allah itu ya, kalau ibarat gambarin seperti ini. Kalau misalnya kalau kita ini, kalau Allah gambarin seperti ini, dia memberikan kita memberi orang 1.000 rupiah, kemudian dia bilang terima kasih Pak, terima kasih, ditambah lagi, terima kasih Pak, tambah lagi, dan dia mengucapkan terima kasih, ditambah lagi, begitulah Allah gambarnya seperti itu. Kalau kita kan tidak mungkin, manusia mana ada terima kasih ya sama-sama, ya kembali. Kalau enggak, kalau kita berterima kasih kepada Allah ditambah, terima kasih tambah terus seperti itu. Jadi kalau kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, ditambah. Ibaratnya seperti itulah gambarannya. Memberi sesuatu, kalau bersyukur ditambah, bersyukur ditambah. Kalau kita enggak, itu makanya kita bukan Allah. Allah seperti itu. Kalau kita manusia ya syukur, ya udah alhamdulillah sama-sama. Semoga kembali juga sama-sama gitu. Itu aja. Nah, beda dengan Allah. Allah itu apabila diberi, apabila dia memberi, kemudian dia terima kasih, ditambah. Terima kasih lagi, ditambah lagi, terus gitu. Sampai kita, bukan sampai Allah bosan, enggak, itu terus gitu. Sampai kita yang bosan gitu, sampai kita yang nggak sanggup lagi berterima kasih. Nah, makanya kita ini mesti bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Pasti yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik menurut Allah. Walau terkadang nggak menurut kita, tapi itu yang pasti terbaik menurut Allah. Karena Allah tuh maha tahu apa yang terjadi pada kita. Sebenarnya kita nggak tahu. Kadang kita yang telah berlalu nggak tahu, apalagi yang akan datang. Tapi Allah maha tahu, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Jadi kita tanamkan, kita yakinkan bahwa dalam hati kita, dalam pikiran bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Itu pasti. Walaupun kadang itu berupa musibah, berupa ini dan itu, berupa nggak mengenakan, mau mengenakan ataupun enggak, menyakitkan atau enggak, itu udah yang terbaik. Allah tuh maha tahu akan diri kita. Bahkan kita nggak tahu siapa diri kita kadang. Diri kita itu apa, bagaimana, itu nggak tahu. Tapi Allah maha tahu. Maka mesti kita syukuri apa yang Allah berikan. Syukuri aja lah, walaupun sakit, walaupun nggak enak, mesti kita syukuri. Demikian ya dulur, perjalanan kita ini ke jalan-jalan sambil melihat atau menyaksikan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tadi niatnya mau melihat upacara, ternyata hujan, jadi ya mondar mandir merawiri di jalan, sambil ke pasar membeli sesuatu, sehingga juga tadi di minimarket Indomaret ini membeli sesuatu. Demikian sedulur, sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga kita sehat semua, keluarga juga sehat semua. Demikian kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.